Langit Shanghai memancarkan kemegahan yang tak tertandingi. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah sorotan matahari sore, menciptakan pemandangan yang memukau. Namun, di antara semua kilauan itu, tersembunyi sebuah kehidupan yang sederhana dan penuh kehangatan. Di sebuah jalan kecil yang ramai, tercium aroma harum bunga-bunga segar. Di sana, sebuah toko bunga kecil bernama Taman Cinta berdiri, milik seorang wanita muda bernama Lin Yu. Lin Yu, seorang wanita muda dengan senyum yang selalu terukir di wajahnya, adalah penjual bunga yang ceria. Dia tinggal bersama putranya, Xiao An, di sebuah apartemen kecil di atas toko bunganya. Xiao An, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan mata yang besar dan senyum yang tulus, adalah dunia bagi Lin Yu. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keduanya tidak pernah kekurangan kasih sayang. Hidup mereka adalah melodi yang indah, di mana setiap hari dipenuhi dengan tawa, pelukan, dan cinta. Suatu sore, saat Lin Yu sedang sibuk melayani pelanggan, Xiao An, yang sedang bermain di taman kecil di seberang jalan, tiba-tiba menghilang. Lin Yu panik. Jantungnya berdebar kencang. Dia segera meninggalkan pelanggan dan berlari ke taman, mencari putranya kemana-mana. Dia memanggil nama Xiao An berulang kali, suaranya bergetar. Di sisi lain kota, Xiao Feng, seorang CEO muda yang sukses, sedang berjalan-jalan di taman. Xiao Feng adalah sosok yang dingin, tertutup, dan jarang menunjukkan emosi. Trauma masa lalu membuatnya menjadi sosok yang hampa dan kesepian. Dia memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran, tetapi merasa kosong di dalam. Saat berjalan, dia mendengar suara tangisan. Dia melihat seorang anak kecil duduk di bangku taman, menangis sendirian. Anak itu adalah Xiao An. Xiao Feng, yang biasanya tidak peduli dengan orang lain, merasa ada ikatan dengan anak itu. Dia mendekatinya, dan berjongkok di depannya. "Mengapa kamu menangis?" tanya Xiao Feng, suaranya lembut. Xiao An menatapnya dengan mata yang basah. "Aku kehilangan ibuku," katanya, suaranya bergetar. Xiao Feng menggendong Xiao An dan menenangkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xiao Feng merasa ada kehangatan yang menjalar dari anak itu ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa nyaman berada di dekat anak itu. Lin Yu, yang sudah mencari putranya kemana-mana, akhirnya melihat Xiao Feng bersama putranya. Dia merasa lega, tetapi juga salah paham. Dia melihat Xiao Feng, seorang pria tampan dengan pakaian mahal, menggendong putranya, dan menuduhnya menculik anaknya. "Lepaskan anakku," teriak Lin Yu, suaranya dipenuhi amarah. Xiao Feng menatapnya dengan wajah dingin. "Aku tidak menculiknya," katanya, suaranya tegas. "Aku menemukannya menangis." Lin Yu tidak percaya. "Aku tidak peduli," katanya. "Lepaskan dia." Xiao Feng, yang tidak peduli dengan tuduhan itu, hanya tersenyum dingin. Dia melepaskan Xiao An, dan berjalan pergi. Lin Yu memeluk putranya, dan ia menangis. Ia merasa lega, tetapi juga malu. Ia telah menuduh pria itu menculik anaknya. Ia tidak tahu, pria itu adalah seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah insiden di taman, Xiao An dan Xiao Feng bertemu lagi. Kali ini, pertemuan mereka tidak disengaja. Xiao Feng sedang makan siang di sebuah kafe, dan Xiao An, yang sedang bermain di luar, melihat Xiao Feng dari balik jendela. Xiao An masuk, dan ia memeluk Xiao Feng. Xiao Feng terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa seorang anak akan memeluknya. Namun, ia tidak menolak. Dia membiarkan anak itu memeluknya. Ia merasa nyaman. Sejak saat itu, Xiao An dan Xiao Feng sering bertemu. Xiao An, yang merasa nyaman dengan Xiao Feng, sering mengajaknya bermain. Xiao Feng, yang biasanya dingin dan tertutup, menjadi lebih lembut dan terbuka di dekat Xiao An. Lin Yu, yang melihat kebahagiaan putranya, merasa bingung. Dia tidak tahu mengapa putranya sangat menyukai pria itu. Suatu hari, saat Xiao Feng sedang bermain piano di apartemennya, Xiao An, yang datang berkunjung, mendengarkan. Xiao An, yang belum pernah bermain piano sebelumnya, mencoba memainkan lagu yang sama. Xiao Feng terkejut. Xiao An memiliki bakat musik yang luar biasa. Dia bisa memainkan lagu itu dengan sempurna,
seolah-olah dia sudah memainkannya selama bertahun-tahun. Xiao Feng merasa ada sesuatu yang aneh. Bakat musiknya, yang diwarisi dari ayahnya, adalah sesuatu yang langka. Xiao An memiliki bakat yang sama. Xiao Feng mulai curiga bahwa Xiao An adalah anaknya. Xiao Feng memandangi tangan Xiao An, dan ia melihat sesuatu. Xiao An memiliki tanda lahir yang sama dengan tanda lahir yang Xiao Feng punya. Jantung Xiao Feng berdebar kencang. Dia tahu, ini bukan kebetulan. Xiao An adalah anaknya. Xiao Feng merasa bingung. Dia tidak bisa percaya bahwa dia memiliki seorang anak. Dia teringat kembali pada hubungannya dengan Li Jim, mantan kekasihnya, seorang model ambisius yang hanya mencintai uang. Li Jing meninggalkannya karena dia tidak bisa memberikan apa yang wanita itu inginkan. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa Li Jing hamil. Xiao Feng merasa bahwa ia harus mencari tahu. Ia harus mengonfrontasi Lin Yu, dan menuntut kebenaran. Ia tahu, kebenaran itu akan menyakitinya, tetapi ia harus tahu. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari takdir. Ia harus menghadapi kenyataan, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Xiao Feng memandang Xiao An, yang sedang bermain piano dengan gembira. Ia merasa ada ikatan yang kuat dengan anak itu. Anak itu adalah darah dagingnya. Anak itu adalah bagian dari dirinya. Dan ia tahu, ia akan melakukan apa saja untuk melindungi anak itu. 2 minggu setelah menemukan tanda lahir yang sama pada Xiao An, kehidupan Xiao Feng berubah drastis. Pikiran tentang anak itu terus menghantuinya. Naluri yang dulu membeku, kini mulai mencair. Rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk mencari kebenaran. Xiao Feng tidak bisa lagi mengabaikan kemungkinan bahwa Xiao An adalah putranya. Mengambil langkah tegas, Xiao Feng menghubungi asisten pribadinya, Wang Li, dan memerintahkannya untuk melakukan tes DNA secara rahasia. Wang Li, seorang asisten yang sangat loyal, bingung dengan permintaan mendadak itu. Dia belum pernah melihat Xiao Feng begitu emosional dan penuh pertanyaan. "Tuan Xiao, apakah Anda yakin?" tanya Wang Li, mencoba mengerti. "Lakukan saja," jawab Xiao Feng, suaranya dingin, tetapi ada nada urgensi di dalamnya. "Aku ingin hasilnya secepatnya." Wang Li segera mengurusnya. Dia mengambil sampel DNA dari Xiao An saat anak itu sedang bermain dengan Xiao Feng di taman. Proses itu berjalan mulus tanpa dicurigai oleh Lin Yu. Sementara itu, Xiao Feng hidup dalam penantian yang menyiksa. Dia kembali ke apartemennya yang megah dan sunyi, tetapi kemewahan itu terasa hampa. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya, pikirannya terus-menerus kembali pada Xiao An. Senyum polos anak itu, tawa riangnya, dan melodi yang dia mainkan di piano, semuanya menghantui pikirannya. 2 hari berlalu, dan Wang Li kembali dengan sebuah amplop coklat. Xiao Feng membukanya dengan tangan bergetar. Dia membaca hasil tes itu berulang kali, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Hasilnya positif. Xiao An adalah putranya. Hatinya berdesir. Kejutan, kebingungan, dan rasa lega bercampur aduk. Xiao Feng teringat kembali pada masa lalu. Dia teringat pada Li Jim, mantan kekasihnya, seorang model yang ambisius dan materialistis. Hubungan mereka berakhir dengan tragis. Li Jing meninggalkannya, mengatakan bahwa pria itu tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Xiao Feng tidak pernah tahu bahwa saat itu Li Jing sudah hamil. Xiao Feng merasa bersalah. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar mengenal Li Jing. Dia hanya jatuh cinta pada keindahan luar Li Jing, bukan pada hati atau jiwanya. Xiao Feng menyadari, pria itu telah kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Dia telah kehilangan 5 tahun dalam hidup anaknya. 5 tahun yang seharusnya dia habiskan bersama Xiao An, membimbingnya, dan mencintainya. Kini, Xiao Feng tahu bahwa dia harus mengonfrontasi Lin Yu. Dia harus tahu mengapa Lin Yu menyembunyikan kebenaran ini. Dia harus tahu mengapa wanita itu mengorbankan segalanya untuk membesarkan anak orang lain. Tanpa berpikir panjang, dia pergi ke toko bunga Lin Yu. Saat tiba, Xiao Feng melihat Lin Yu sedang merangkai bunga. Lin Yu tersenyum melihatnya. "Selamat datang, Tuan Xiao," katanya, suaranya ramah. "Kita harus bicara," jawab Xiao Feng, suaranya dingin dan tegas. Lin Yu terkejut dengan nada suara pria itu. Dia mengangguk,
dan membawa Xiao Feng ke dalam apartemennya. Xiao Feng duduk di sofa, dengan amplop berisi hasil tes DNA di tangannya. Lin Yu menatapnya, merasa ada yang tidak beres. Aku tahu, kata Xiao Feng, suaranya pelan, tetapi penuh tekanan. Aku tahu Xie An adalah anakku. Lin Yu terkejut. Wajahnya memucat, dan matanya melebar. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah berpikir bahwa rahasianya akan terbongkar secepat ini. Air mata mengalir di pipinya, dan dia hanya bisa menangis. Mengapa kau menyembunyikannya? Tanya Xiao Feng, suaranya kini dipenuhi amarah. Mengapa kau berbohong padaku? Lin Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbohong. Aku hanya... Katakan padaku, Lin Yu, potong Xiao Feng. Katakan padaku mengapa kau berbohong. Lin Yu, yang merasa malu dan takut, akhirnya menceritakan semuanya. Dia menceritakan tentang Li Jing, saudara kembarnya, yang meninggalkannya saat dia hamil. Dia menceritakan tentang bagaimana dia membesarkan Xiao An, dan bagaimana dia berjanji pada Li Jing untuk tidak pernah memberitahu Xiao Feng tentang anak itu. Xiao Feng mendengarkan dengan serius. Dia merasa dikhianati. Dia tidak bisa mempercayai Lin Yu. Dia merasa bahwa Lin Yu dan Li Jing telah berbohong kepadanya. Dia merasa bahwa mereka telah mempermainkannya. Dia menuntut hak asuh Xiao An, dan mengancam akan mengambil Xiao An dari Lin Yu. Konflik itu telah dimulai, dan mereka berdua berada di tengah-tengahnya. Kebenaran yang terungkap memicu badai emosi yang menguasai hati Xiao Feng. Pengkhianatan, amarah, dan rasa sakit yang terpendam dari masa lalu kini kembali dengan kekuatan penuh. Dia tidak bisa menerima bahwa Lin Yu, sosok yang dia anggap polos dan jujur, adalah bagian dari kebohongan yang menyakitkan. Kata-kata Lin Yu tentang Li Jing, saudara kembarnya, terdengar seperti cerita fantasi yang mustahil. Xiao Feng merasa bahwa ini adalah konspirasi untuk menipu dirinya, sebuah skenario yang dibuat-buat untuk menyembunyikan kebenaran. Kau berbohong, teriak Xiao Feng, amarahnya meledak. Li Jing tidak punya saudara kembar. Kau dan dia bersekongkol untuk menipuku. Untuk mendapatkan uangku. Lin Yu menangis, air mata membasahi pipinya. Tidak, Xiao Feng. Percayalah padaku. Li Jing adalah saudara kembarku. Kami terpisah sejak kecil. Kami baru bertemu lagi beberapa tahun yang lalu. Dia yang memintaku untuk membesarkan Xiao An. Xiao Feng tidak mendengarkan. Dia merasa dikhianati. Aku akan mengambil Xiao An, katanya, suaranya tegas. Dia adalah anakku. Aku memiliki hak atasnya. Tidak. Kau tidak bisa, teriak Lin Yu. Dia adalah anakku. Aku yang membesarkannya. Aku yang mencintainya. Xiao Feng tersenyum dingin. Cinta? Apa yang kau tahu tentang cinta? Kau berbohong padaku. Kau menyembunyikan anakku dariku. Kau pikir itu adalah cinta? Lin Yu merasa hatinya hancur. Dia tahu, Xiao Feng tidak akan pernah mempercayainya. Dia tahu, Xiao Feng hanya melihatnya sebagai pembohong. Konflik antara mereka memanas. Xiao Feng, yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, mengancam akan mengambil Xiao An darinya. Lin Yu, yang hanya memiliki cinta, berjuang untuk melindungi putranya. Mereka berdua berada di tengah-tengah perang yang tidak adil. Lin Yu tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia mencintai putranya, dan dia tidak bisa membiarkan putranya pergi. Dia tahu, dia harus berjuang. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Dia harus membuktikan bahwa dia mencintai putranya lebih dari siapapun. Di tengah semua kekacauan ini, Xiao An, yang tidak tahu apa-apa, merasa bingung. Dia melihat ibunya menangis, dan dia melihat Xiao Feng marah. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya ingin mereka berdua berhenti bertengkar. Ibu, Tuan Xiao. Kata Xiao An, suaranya bergetar. Kenapa kalian bertengkar? Sari, yang melihat putranya menangis, merasa sakit. Dia memeluk Xiao An, dan dia mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, sayang, katanya. Kami tidak bertengkar. Kami hanya membicarakan sesuatu. Xiao Feng, yang melihat Xiao An menangis, merasa bersalah. Dia tidak ingin membuat anak itu sedih. Dia menyadari bahwa dia terlalu emosional.
Dia harus tenang. Dia harus berpikir secara logis. Setelah perdebatan panjang, Xiao Feng dan Lin Yu membuat kesepakatan. Mereka akan tinggal bersama, dan mereka akan membesarkan Xiao An bersama-sama. Xiao Feng, yang tidak pernah menjadi seorang ayah, akan belajar untuk menjadi ayah yang baik. Lin Yu, yang harus beradaptasi dengan kehidupan yang baru, juga akan belajar. Mereka berdua akan belajar untuk saling mencintai dan saling memahami. Namun, Xiao Feng masih memiliki keraguan. Dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai Lin Yu. Dia masih merasa bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu. Dia tahu, dia harus mencari tahu kebenaran, tidak peduli apapun yang terjadi. Kesepakatan yang mereka buat terasa seperti gencatan senjata, bukan perdamaian. Xiao Feng dan Lin Yu pindah ke sebuah apartemen mewah. Ruangan yang luas dan dingin itu menjadi saksi bisu dari canggungnya hubungan mereka. Xiao Feng, yang terbiasa hidup sendiri dalam kesunyian, kini harus berbagi ruang dengan seorang wanita dan putranya yang penuh semangat. Lin Yu, di sisi lain, merasa seperti ikan yang dilempar ke laut dalam. Kemewahan dan gaya hidup Xiao Feng begitu asing baginya. Di tengah semua kecanggungan itu, Xiao An adalah satu-satunya jembatan di antara mereka. Anak itu, yang tidak tahu apa-apa, dengan polosnya membawa tawa dan kehangatan. Xiao An akan berlari ke Xiao Feng setiap pagi untuk memeluknya, dan dia akan menceritakan semua petualangannya di sekolah. Xiao Feng, yang biasanya dingin dan tidak peduli, mulai mencair. Dia mencoba menjadi ayah yang baik. Dia membaca buku cerita untuk Xiao An, bermain dengannya di taman, dan menemaninya belajar piano. Setiap kali Xiao Feng melihat senyum di wajah Xiao An, ada kehangatan yang menjalar di hatinya. Namun, Lin Yu masih merasa tidak nyaman. Dia melihat Xiao Feng yang begitu berbeda di dekat Xiao An. Pria itu berubah dari seorang CEO yang dingin menjadi seorang ayah yang lembut. Lin Yu merasa bersyukur, tetapi juga merasa cemburu. Dia bertanya-tanya, apakah Xiao Feng akan bisa mencintai anak itu jika dia tahu kebenarannya? Suatu malam, saat Xiao An sudah tidur, Lin Yu dan Xiao Feng duduk di balkon, memandangi pemandangan malam Shanghai yang memukau. Dia adalah anak yang baik, kata Xiao Feng, suaranya pelan. Dia memang anak yang baik, jawab Lin Yu. Dia adalah anak yang ceria, pintar, dan berani. Xiao Feng menoleh. Aku merasa bersalah, katanya. Aku seharusnya menjadi ayahnya. Aku seharusnya berada di sana saat dia lahir. Lin Yu merasa hatinya hancur. Ia tahu, rasa bersalah Xiao Feng adalah hal yang ia takuti. Ibu, bisiknya. Ibu tidak bisa mengendalikan takdir. Ibu hanya bisa menerimanya. Xiao Feng menatap Lin Yu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa ada sesuatu yang menarikku ke anak itu. Ada sesuatu yang menarikku ke dirimu. Lin Yu merasa canggung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk, dan memandangi tangannya. Aku akan melakukan apa saja untuk menjadi ayah yang baik, kata Xiao Feng. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi anak itu. Lin Yu tersenyum. Terima kasih, katanya. Terima kasih sudah mencintainya. Sikap Xiao Feng membuat Lin Yu merasa bahwa pria itu benar-benar ingin menjadi ayah bagi Xiao An, bukan hanya karena kewajiban. Kebahagiaan Xiao An, yang kini memiliki ayah yang mencintainya, membuat Lin Yu merasa bahagia. Ia melihat putranya bermain dengan Xiao Feng, dan ia melihat tawa di wajah putranya. Tawa yang tulus dan jujur. Sari, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, kini harus beradaptasi dengan kehidupan yang mewah. Ia harus belajar untuk menggunakan barang-barang mahal, dan ia harus berinteraksi dengan orang-orang kaya. Sari merasa tidak nyaman, tetapi ia tahu, ia harus melakukannya demi putranya. Ia tahu, ia harus membuat pengorbanan. Di tengah semua ini, Xiao Feng dan Lin Yu semakin dekat. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki perasaan satu sama lain. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang tulus dan jujur. Cinta itu bukanlah cinta yang didasari oleh uang atau status, tetapi cinta yang didasari oleh ketulusan dan pengorbanan. Meskipun cinta mulai tumbuh di antara Xiao Feng dan Lin Yu, keraguan masih menghantui Xiao Feng. Pria itu tidak bisa sepenuhnya mempercayai Lin Yu. Xiao Feng masih merasa bahwa Lin Yu menyembunyikan sesuatu.
Dengan bantuan Wang Li, Xiao Feng kembali ke masa lalu, mencari tahu tentang Li Jing. Pria itu harus tahu mengapa Li Jing meninggalkannya, dan mengapa Li Jing meminta Lin Yu untuk membesarkan Xiak An. Penyelidikan Xiao Feng membawa dirinya ke sebuah apartemen kecil di Shanghai. Apartemen itu terlihat kumuh, dan di dalamnya, ada sebuah kotak kayu. Xiao Feng membuka kotak itu, dan ia menemukan sebuah buku harian. Buku harian itu adalah milik Li Jing. Xiao Feng mulai membaca buku harian itu. Di dalamnya, Li Jing menulis tentang kehidupannya, tentang mimpinya untuk menjadi seorang model terkenal, dan tentang hutangnya yang menumpuk. Xiao Feng terkejut. Li Jing memiliki banyak hutang, dan dia meninggalkan Xiao Feng karena pria itu tidak bisa memberikan uang yang dia butuhkan. Li Jing juga menulis tentang bagaimana dia hamil, dan bagaimana dia merasa tertekan. Li Jing tidak ingin membesarkan seorang anak. Dia merasa, anak itu akan menghalangi karirnya. Xiao Feng merasa hatinya hancur. Dia menyadari, Li Jing adalah seorang yang serakah dan egois. Li Jing tidak mencintai dirinya, dan dia tidak mencintai anaknya. Li Jing hanya mencintai uang. Xiao Feng juga menemukan sebuah surat. Surat itu adalah surat dari Li Jing untuk Lin Yu. Di dalam surat itu, Li Jing meminta Lin Yu untuk membesarkan Xiao An. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi seorang ibu, dan dia ingin Lin Yu menjadi ibu bagi Xiao An. Xiao Feng merasa bersalah. Dia telah menuduh Lin Yu, dan dia telah meragukan cinta Lin Yu. Pria itu menyadari, Lin Yu tidak berbohong. Lin Yu tidak pernah berbohong. Lin Yu hanya melindungi Xiao An. Xiao Feng kembali ke apartemennya. Dia melihat Lin Yu sedang bermain dengan Xiao An. Wajah Lin Yu terlihat bahagia. Xiao Feng mendekati mereka, dan dia memeluk Lin Yu. Lin Yu terkejut. Ada apa? Tanyanya. Aku minta maaf, kata Xiao Feng, suaranya bergetar. Aku minta maaf karena meragukanmu. Lin Yu tersenyum. Tidak apa-apa, katanya. Aku tahu kau hanya ingin tahu kebenarannya. Malam itu, Xiao Feng dan Lin Yu duduk di balkon, memandangi bintang-bintang. Aku ingin membuat janji, kata Xiao Feng. Aku berjanji, aku akan menjadi ayah yang baik. Aku berjanji, aku akan mencintai anak itu lebih dari siapapun. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lin Yu tersenyum. Aku juga ingin membuat janji, katanya. Aku berjanji, aku akan selalu berada di sisimu. Dan aku berjanji, aku akan selalu mencintaimu. Cinta di antara mereka semakin kuat. Mereka berdua menyadari bahwa mereka adalah takdir. Namun, kebahagiaan itu tidak akan bertahan lama. Seseorang dari masa lalu akan kembali, dan orang itu akan mencoba menghancurkan kebahagiaan mereka. Di sisi lain kota, Chen Wei, sahabat Lin Yu, merasa cemburu. Dia menyukai Lin Yu, dan dia tidak bisa melihat Lin Yu bahagia dengan pria lain. Chen Wei bertekad untuk memisahkan mereka. Setelah semua kebenaran terungkap, hubungan antara Xiao Feng dan Lin Yu memasuki babak baru. Kecanggungan perlahan menghilang, digantikan oleh pemahaman dan kasih sayang yang mendalam. Mereka berdua, yang tadinya bagaikan dua dunia yang berbeda, kini menemukan kesamaan dalam diri masing-masing, terutama dalam hal cinta mereka untuk Xiao An. Pagi-pagi sekali, Xiao Feng akan bangun dan menyiapkan sarapan untuk Lin Yu dan Xiao An. Dia akan mencoba resep baru, dan meskipun masakannya tidak sempurna, Lin Yu dan Xiao An akan memakannya dengan gembira. Xiao An, dengan senyum polosnya, akan memuji masakan Xiao Feng. Ayah, ini sangat enak, katanya. Sapaan, ayah, dari Xiao An terasa begitu tulus, dan itu membuat hati Xiao Feng luluh. Dia tidak pernah tahu bahwa menjadi seorang ayah bisa membuatnya merasa begitu lengkap. Dia tidak pernah tahu bahwa tawa seorang anak bisa membuatnya merasa begitu bahagia. Sore harinya, setelah Xiao Feng pulang dari kantor, ketiganya akan menghabiskan waktu bersama. Mereka akan pergi ke taman, bermain, dan tertawa. Mereka akan makan malam bersama, dan mereka akan berbicara tentang banyak hal. Kehidupan mereka adalah melodi yang indah, di mana setiap hari dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Lin Yu, yang tadinya merasa tidak nyaman dengan kehidupan mewah Xiao Feng, kini merasa nyaman. Dia menyadari, kemewahan bukanlah tentang uang,
tetapi tentang cinta. Dia melihat Xiao Feng yang begitu berbeda di dekat Siak An. Dia melihat Xiao Feng yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Dia menyadari, dia telah jatuh cinta pada pria itu. Suatu malam, saat Siak An sudah tidur, Lin Yu dan Xiao Feng duduk di balkon, memandangi bintang-bintang. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan kebahagiaan seperti ini, kata Xiao Feng, suaranya pelan. Aku juga, jawab Lin Yu. Aku hanya berharap, kebahagiaan ini bisa bertahan selamanya. Xiao Feng menoleh. Aku akan melakukan apa saja untuk melindunginya, katanya. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Lin Yu tersenyum. Terima kasih, katanya. Terima kasih sudah mencintai kami. Namun, kebahagiaan mereka tidak akan bertahan lama. Di balik semua kebahagiaan itu, ada seseorang yang mengawasi mereka. Seseorang yang cemburu, seseorang yang ingin menghancurkan kebahagiaan mereka. Di sisi lain kota, Chen Wei, sahabat Lin Yu, merasa hatinya hancur. Chen Wei sudah lama mencintai Lin Yu, dan dia tidak bisa melihat Lin Yu bahagia dengan pria lain. Chen Wei merasa, dia adalah orang yang seharusnya berada di sisi Lin Yu. Dia adalah orang yang seharusnya menjadi ayah bagi Siak An. Chen Wei, yang didorong oleh rasa cemburu, mencoba memisahkan mereka. Dia menelepon Lin Yu, dan dia mengatakan bahwa Xiao Feng adalah orang yang berbahaya. Dia mengatakan bahwa Xiao Feng akan menyakiti Lin Yu dan Siak An. Chen Wei berharap Lin Yu akan takut dan meninggalkannya. Namun, Lin Yu tidak percaya. Aku tahu, Chen Wei, kata Lin Yu. Aku tahu kau cemburu. Tapi kau harus mengerti. Aku mencintai Xiao Feng. Dan dia juga mencintaiku. Chen Wei merasa amarah. Kau salah, Lin Yu, katanya. Kau tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Dia adalah seorang pembohong. Dia adalah seorang yang jahat. Lin Yu tidak mendengarkannya. Dia tahu, Chen Wei berbohong. Dia tahu, Chen Wei hanya ingin memisahkan mereka. Dia mengakhiri panggilan, dan dia memutuskan untuk tidak berbicara dengan Chen Wei lagi. Namun, Chen Wei tidak menyerah. Dia tahu, dia harus melakukan sesuatu yang lebih. Dia harus menghancurkan Xiao Feng. Dia harus membuktikan bahwa Xiao Feng adalah orang yang jahat. Dia harus membuktikan bahwa dia adalah orang yang terbaik untuk Lin Yu. Kehidupan Xiao Feng dan Lin Yu semakin bahagia. Mereka berdua semakin dekat, dan cinta mereka semakin kuat. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba terhenti. Suatu pagi, saat mereka sedang sarapan, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi. Li Jing telah kembali. Berita itu menunjukkan Li Jing, yang kini menjadi seorang model terkenal, berbicara di sebuah konferensi pers. Aku telah kembali, katanya, suaranya penuh percaya diri. Aku telah kembali untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Xiao Feng dan Lin Yu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Li Jing akan kembali. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Li Jing tidak hanya kembali. Dia juga mengonfrontasi Lin Yu, dan menuntut hak asuh Siak An. Aku adalah ibu Siak An, katanya. Dan aku memiliki hak untuk mengambilnya. Lin Yu tidak bisa berkata-kata. Dia tahu, dia tidak bisa melawan Li Jing. Li Jing adalah seorang model terkenal, dan dia memiliki kekuasaan. Xiao Feng, yang melihat Lin Yu ketakutan, merasa amarah. Dia tidak akan membiarkan Li Jing mengambil Xiao An. Kau tidak bisa melakukannya, Li Jing, katanya. Kau tidak pernah menjadi ibu bagi Xiao An. Li Jing tertawa. Aku tidak peduli, katanya. Aku akan mengambilnya. Konflik antara mereka memanas. Li Jing, yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, mengancam akan mengambil Xiao An dari Lin Yu. Lin Yu, yang hanya memiliki cinta, berjuang untuk melindungi putranya. Mereka berdua berada di tengah-tengah perang yang tidak adil. Xiao Feng menyadari, mereka harus bersatu. Mereka harus melawan Li Jing. Mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah keluarga sejati. Mereka harus membuktikan bahwa cinta mereka adalah cinta sejati. Xiao Feng dan Lin Yu mencari bukti untuk melawan Li Jing. Mereka pergi ke apartemen lama Li Jing, dan mereka menemukan sebuah buku harian. Di dalam buku harian itu, Li Jing menulis tentang bagaimana dia meninggalkan Siak An.
Dia menulis tentang bagaimana dia tidak pernah mencintai Xiao An. Dia menulis tentang bagaimana dia hanya menggunakan Xiao An untuk mendapatkan uang. Xiao Feng dan Lin Yu merasa lega. Mereka telah menemukan bukti yang mereka butuhkan. Mereka mengonfrontasi Li Jing dengan buku harian itu. Li Jing terkejut. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menemukan buku harian itu. Dia mencoba menyangkalnya, tetapi Xiao Feng dan Lin Yu tidak percaya. Kau adalah pembohong, Li Jing, kata Xiao Feng, suaranya tegas. Kau adalah seorang yang jahat. Kau tidak akan pernah mendapatkan Xiao An. Li Jing, yang merasa malu dan takut, melarikan diri. Xiao Feng dan Lin Yu merasa lega. Mereka telah berhasil. Mereka telah melindungi Xiao An. Malam itu, Xiao Feng dan Lin Yu duduk di balkon, memandangi bintang-bintang. Kami berhasil, kata Lin Yu, suaranya bergetar. Ya, jawab Xiao Feng. Kami berhasil. Mereka berdua menyadari bahwa cinta mereka adalah cinta yang tulus dan jujur. Cinta itu bukanlah cinta yang didasari oleh uang atau status, tetapi cinta yang didasari oleh ketulusan dan pengorbanan. Setelah pengungkapan mengejutkan tentang buku harian Li Jing, Xiao Feng dan Lin Yu merasa lega. Beban berat yang mereka pikul selama ini akhirnya terangkat. Keduanya kini bisa fokus membangun kembali hidup dan kebahagiaan. Li Jing, setelah kebohongannya terbongkar, melarikan diri, merasa malu dan putus asa. Dunia fashion yang memujanya kini menolaknya, reputasinya hancur dalam semalam. Xiao Feng dan Lin Yu tidak lagi khawatir tentang kembalinya Li Jing. Mereka berdua tahu, mereka telah menang. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kekayaan atau status, tetapi tentang ketulusan dan pengorbanan. Xiao Feng kini memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia tidak lagi hidup dalam kehampaan. Dia memiliki keluarga, dan dia memiliki cinta. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao An, mengajarinya bermain piano, membaca buku cerita, dan bermain dengannya di taman. Xiao An, yang kini memiliki ayah dan ibu, hidup bahagia. Senyumnya lebih ceria, dan tawanya lebih riang. Lin Yu, di sisi lain, merasa sangat bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan cinta sejati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menikah dengan pria yang kaya dan tampan. Namun, dia tahu, dia tidak jatuh cinta pada uang atau status Xiao Feng. Dia jatuh cinta pada kebaikan, ketulusan, dan pengorbanannya. Suatu sore, saat mereka sedang makan malam, Xiao Feng mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, ada sebuah cincin berlian yang berkilauan. Xiao Feng berlutut di depan Lin Yu, dan ia memandangi Lin Yu dengan mata penuh cinta. Maukah kau menikah denganku? Tanyanya, suaranya bergetar. Lin Yu terkejut. Air mata mengalir di pipinya, dan ia mengangguk. Ya, katanya. Ya, aku mau. Xiao An, yang tidak mengerti apa yang terjadi, hanya tersenyum. Ayah, ibu, kalian akan menikah? Tanyanya. Ya, sayang, jawab Xiao Feng. Kami akan menikah. Keluarga kecil itu berpelukan. Mereka tahu, mereka telah menemukan kebahagiaan. Mereka tahu, mereka telah menemukan takdir. Namun, kebahagiaan mereka tidak akan bertahan lama. Chen Wei, yang melihat kebahagiaan mereka, merasa amarah. Chen Wei merasa bahwa dia telah kehilangan segalanya. Dia telah kehilangan Lin Yu, dan dia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi ayah bagi Xiao An. Chen Wei, yang didorong oleh rasa cemburu, membuat rencana untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Dia mengumpulkan bukti, dan dia menyebarkan berita palsu tentang Xiao Feng. Dia mengatakan bahwa Xiao Feng adalah seorang penipu, dan dia telah menipu banyak orang. Chen Wei berharap Lin Yu akan takut dan meninggalkannya. Namun, Lin Yu tidak percaya. Dia tahu, Chen Wei berbohong. Dia tahu, Chen Wei hanya ingin memisahkan mereka. Dia menelepon Xiao Feng, dan ia menceritakan semuanya. Xiao Feng tidak khawatir. Dia tahu, dia bisa mengatasi masalah itu. Xiao Feng dan Lin Yu, yang kini bersatu, bekerja sama untuk melawan Chen Wei. Mereka mengumpulkan bukti, dan mereka mengungkap semua kebohongan Chen Wei. Mereka membuktikan bahwa Chen Wei adalah seorang pembohong, dan dia hanya ingin menghancurkan mereka. Akhirnya,
Chen Wei ditangkap. Xiao Feng dan Lin Yu merasa lega. Mereka telah berhasil. Mereka telah melawan kejahatan, dan mereka telah menang. Pernikahan Xiao Feng dan Lin Yu adalah pernikahan yang indah. Pernikahan itu diadakan di sebuah taman yang dipenuhi bunga, dan di sana, mereka mengucapkan janji suci. Xiao An, yang menjadi anak mereka, berdiri di samping mereka, memegang tangan mereka. Senyumnya terlihat begitu tulus dan bahagia. Setelah pernikahan, Xiao Feng dan Lin Yu pergi ke luar negeri untuk berbulan madu. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, berbicara, tertawa, dan saling mencintai. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kekayaan atau status, tetapi tentang ketulusan dan pengorbanan. Setelah kembali ke Shanghai, Xiao Feng dan Lin Yu hidup bahagia. Mereka membesarkan Xiao An bersama-sama. Xiao An, yang kini memiliki ayah dan ibu, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani. Dia memiliki bakat musik yang luar biasa, dan dia menjadi seorang musisi terkenal. Suatu hari, saat Xiao Feng sedang membersihkan apartemen, dia menemukan sebuah kotak kecil. Kotak itu adalah kotak yang sama dengan kotak yang ia temukan di apartemen Li Jing. Di dalamnya, ada sebuah buku harian. Buku harian itu adalah buku harian Xiao An. Xiao Feng mulai membaca buku harian itu. Di dalamnya, Xiao An menulis tentang perasaannya. Dia menulis tentang bagaimana dia merasa bahagia saat Xiao Feng dan Lin Yu menikah. Dia menulis tentang bagaimana dia merasa bersyukur karena memiliki mereka. Dan dia menulis tentang bagaimana dia ingin menjadi seorang musisi terkenal, dan ia ingin membuat mereka bangga. Xiao Feng merasa hatinya luluh. Ia memeluk buku harian itu, dan ia menangis. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memilih cinta. Ia telah memilih kebahagiaan. Xiao An tumbuh menjadi seorang pria yang tampan dan sukses. Dia menjadi seorang musisi terkenal, dan ia selalu berbicara tentang orang tuanya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya adalah inspirasinya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya adalah segalanya baginya. Xiao Feng dan Lin Yu, yang kini sudah tua, duduk di balkon, memandangi pemandangan malam Shanghai yang memukau. Mereka berdua tersenyum. Mereka tahu, mereka telah menemukan kebahagiaan. Mereka tahu, mereka telah menemukan takdir. Hidup mereka adalah melodi yang indah. Melodi itu dimulai dengan sebuah pertemuan yang tak terduga, dan melodi itu diakhiri dengan sebuah janji yang suci. Melodi itu adalah melodi takdir, melodi cinta.